Maksudnya ada konsolidasi dengan DPC. Oh enggak, kita aja diskusi ini diskusi yang relawan-relawan aja, tidak dengan DPC. Dengan DPC itu beberapa kali aja yang ada di apartemen Senayan City itu. Ya, jadi pernah ada koordinasi dengan DPC beberapa kali ya? Iya ada, dan nggak banyak yang saya tahu. Waktu itu ada yang dari Kalsel, kebetulan saya datang juga. Dari Kalsel, selain itu? Dan itu saya agak lupa yang dari mana lagi, yang saya tahu dari Kalsel itu pernah ada. Kalau dari keterangan saksi yang lain itu pernah ada konsolidasi dengan DPC mulai dari tanggal 26 Maret 2010 itu di nyewa meeting Tomo. Di mana tuh Pak Jaksa itu meeting Tomo? Ya. Saya nggak tahu itu, baru dengar malah meeting Tomo. Ya. Tanggal 28 sampai 29 Maret 2010 di Hotel Sultan itu. Oh enggak, saya nggak pernah tahu itu. Oh, enggak pernah. Yang saya tahu di Sultan itu kita deklarasi, dan pernah untuk persiapan deklarasi kita memang ada rapat, ada Pak Mubarok, itu aja. Gitu. Kalau pertemuan tanggal 28 Maret 2010, 14 sampai 16 April 2010, 4 sampai 6 Mei 2010, dan 15-16 Mei 2010, saudara tidak pernah hadir dalam koordinasi itu. Saya katakan ada beberapa, tapi saya nggak ingat tanggalnya, nggak ingat ini. Yang saya tahu itu saya pernah datang beberapa kali, tapi yang saya tahu pernah saya nemuin yang Kalimantan Selatan itu ya. Kalau pada saat deklarasi tanggal 15 April, itu yang hadir DPC berapa? Yang peserta itu jumlah total peserta ya, itu sekitar 400-an. 400-an DPC. Itu 400-an peserta ya. Itu 400-an peserta. Itu peserta itu terdiri dari DPC, terdiri juga dari teman-teman anggota DPR, terdiri juga dari pengurus-pengurus partai yang lain. DPC itu yang ketua DPC itu yang seingat saya ya, ketua DPC yang benar-benar ketua DPC itu sekitar 200-an lah itu. Ketua DPC. Itu biaya akomodasinya siapa ya? Itu masing-masing ini aja, karena kayak gini, dari awal ketika saya mau kongres itu, saya ingat waktu itu sekitar bulan-bulan Februari saya nemui Pak Anas untuk menyampaikan keinginan saya untuk menanyakan kesediaan Pak Anas menjadi ketua umum. Itu di bulan Februari saya sampaikan bahwa gimana ada minat untuk menjadi ketua umum nggak kan? Pak Anas bilang waktu itu dia ingin konsentrasi di Pansus Senturi dulu, kedua ingin didiskusikan dengan keluarga, dan ketiga saya istikharah dulu kan. Itu aja. Setelah itu saya nunggu jawaban Pak Anas kesediaan untuk itu. Jadi mulai pertemuan itu setelah Pansus Senturi yang saya tahu. Ya. Saya lanjutkan. Ini para pendukung DPC itu apakah diberi uang transport? Yang saudara tahu? Saya nggak tahu. Karena yang Jawa Barat itu karena dekat, ya kalau saya bertemu, saya kadang ada yang mereka nggak pernah dikasih, nggak ada yang seperti itu. Kan banyak yang menginap. Jawa Barat nggak pernah nginap sih. Tidak. Karena dekat kan gitu. Yang menginap yang saudara tahu? Saya nggak tahu ya, karena saya fokus di Jawa Barat aja. Terkait dengan pemenangan Anas sebagai tim sukses ini, Nazar ini perannya sebagai apa yang saudara tahu? Dia dalam tim sukses? Dia sebenarnya sama aja dengan kita, relawan. Oh, relawan. Dia bergerak di bidang apa? Menyuplai, dia mengkoordinasikan wilayah, atau membackup masalah keuangan? Kalau keuangan umumnya di backup sama-sama. Saya iuran, patungan, karena kita punya prinsip bahwa dalam perjuangan itu kan butuh juga dana kan. Jadi saudara termasuk patungan juga ya? Oh iya, patungan. Berapa yang saudara keluarkan untuk Anas? Saya untuk misalnya bayar biaya akomodasi, saya sampaikan ke Pak Pasa itu sekitar 200-an juta saya ini kan. Saya nginep di Bandung, saya bayar sendiri juga. Oke, saya lanjutkan. Pada saat kongres, DPC yang menjadi wilayah saudara tempat di mana menginap itu di mana? Mereka nginep di hotel Novotel.
yang Jawa Barat itu. Kalau panitia kongres kan tidak menyewa di Novotel. Ini cuma hotel, Ya, di Novotel peserta itu. peserta yang dari Kerawang. Enggak, yang Jawa Barat itu Novotel. Nanti dicek aja kok apa tempat-tempatnya. Seingat saya tanya mereka nginep di Novotel. Kalau pendukung Anas yang lain itu menginap di mana? Oh, saya nggak paham. Oh. Saya nggak tahu di mana-mana mereka. Dalam pelaksanaan kongres, apakah saudara DPC yang saudara koordinatori itu mendapatkan BlackBerry? Di Jawa Barat enggak. Jawa Barat. Aplikasinya pakai apa? Oh ya, kemarin kan udah punya nomor sendiri, punya handphone sendiri. Saya kan ketua DPC, Pak Ketua 2008. Biasa berkomunikasi. Saya juga caleg dari Dapil Jawa Barat 7. Itu biasa ketemu sebagai ketua DPC, Dapil dari sana, memang lahir dari sana, itu biasa ketemu dengan mereka. Jadi tidak ada pertemuan-pertemuan yang misalnya ini khusus apa, itu saya biasa ketemu ya. Dalam keterangan saksi-saksi yang lain kan ada tempat kongres, ada tempat penginapan pendukung Anas, di situ ada tenda, masing-masing calon punya tenda. Oh, kalau tenda saya sampaikan. Kalau tenda di arena kongres itu ada tenda, memang disediakan oleh panitia. Itu untuk tenda di arena kongres itu untuk tempat istirahat itu. Kepada saksi Di luar Saksi Denny supaya kakinya diturunkan. di luar hotel itu sepanjang jalan di komplek komplek kongres itu memang disediakan tenda warna putih semua. Jadi tiga kandidat itu punya tenda. Masing-masing punya tenda ya. Masing-masing punya tenda. Kalau tim-tim sukses yang lain itu koordinator untuk pemenangan Anas itu nginapnya di mana? Selain saudara? Saya di Gelis saya. Kalau Pak Luhut dan Pak Oh, saya nggak ngerti saya. Pak Mirwan saya nggak ngerti. Tadi Pak Luhut bilang di Hotel Panghegar ya. Oke, agak sedikit mundur Mas Riz. Bang Luhut, izin. Apakah saudara melihat ada pemberian BlackBerry untuk peserta pendukung Anas? Tidak tahu. Pak Mirwan? Tidak ada. Yang saudara lihat apa? Pembagian apa? Tidak tahu sama sekali. Coba izin mic-nya sebentar. Masalah Aceh tidak pernah berhubungan sama BlackBerry, berhubungan sama yang Kalau lain. yang dari Aceh nginapnya di mana tadi? Itu panitia, saya lupa hotelnya. Panitia yang siapin. Oh, lupa ya. Ya. Kalau Bang Ruhut tadi nginapnya di mana yang khusus untuk pendukungnya Pak Anas? Oh, saya nggak tahu Pak. Saya di Panghegar Pak. Ya, saya lanjutkan. Nah, Pak Didit Mukrianto. Mukrianto. Siap. Pak Didi sudah pernah memberikan keterangan di KPK dan dibuatkan berita acara pemeriksaan kan? Betul Pak Cipil. Ada yang saudara berikan itu betul? Betul. Oke. Di dalam pelaksanaan kongres, saudara duduk sebagai organizing committee (OC). Betul, saya ketua OC-nya. Ketua OC ya. Apakah panitia kongres itu menyediakan akomodasi untuk peserta kongres? Baik, memang kongres pada saat itu, kongres di Bandung itu adalah acara yang 5 tahunan, acara rutin Demokrat, dan memang sudah direncanakan, dan kebetulan saya sebagai ketua, dipercaya sebagai ketua OC mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kongres. Nah, khusus untuk para peserta kongres, di mana para peserta kongres itu ada yang dari unsur DPP, ada unsur DPD, dan unsur DPC, memang menjadi kewajiban kita di dalam rangka pelaksanaan kongres untuk mempersiapkan seluruh akomodasi dari para peserta kongres. Jadi di dalam BAP saudara nomor 11 itu untuk akomodasi dari peserta itu panitia sudah menyediakan fasilitas untuk panitia kongres. Jadi tempat menginap ada 706 kamar. Ya mungkin sekitar itu. Di Dan hotel. Nah, ada hotel.
Mansion Bank ada 84 kamar, Betul. kemudian Grand Pranger 150 kamar, betul? Mohon izin, jadi dari yang ada di BAP tersebut Ya. itu kan perencanaan. Oh, Yang kita gunakan dari 10 hotel yang ada itu kecuali Grand Pranger semuanya kita pakai. oh kecuali Grand Pranger, semuanya dipakai ya? Iya. Oh, ini yang 120 kamar itu ya. Oke. Apakah panitia itu menyediakan hotel lain selain yang saudara sebutkan di sini? Ada Mansion Bank, Hotel Grand Pacific, Hotel View Palace, Novotel, Aston, Grand Pasundan, Savoy Holman, kemudian Marbella dan Nalendra. Tidak, Tidak, Pak Jaksa. tidak ya. Selain itu tidak ya. Nggak ada, Pak Jaksa. Hanya itu aja yang kita disewa resmi oleh panitia. Yang disewa resmi oleh panitia itu. Betul, Pak Jaksa. Jadi di luar hotel itu berarti bukan tanggungan panitia ya. Betul, Pak Jaksa. Kalau akomodasi yang lain, Tidak. hanya transportasi, tiket. Baik, untuk pelaksanaan kongres di Bandung pada kongres kedua kemarin, panitia tidak menyiapkan tiket untuk peserta kongres dari daerah ke Jakarta. Namun panitia memang menyiapkan transport lokal berupa bis untuk mengangkut para peserta dari Jakarta ke Bandung dan transport lokal dari hotel-hotel menginap mereka ke arena kongres, mengingat bahwa dalam pelaksanaan kongres itu tempat menginap dan pelaksanaan kongres agak jauh jaraknya, dan untuk konsumsi pun memang sudah menjadi kewajiban panitia untuk menyiapkan para peserta kongres. Jadi untuk hotel yang di Garden Permata, Aston Primera Master, Grand Aquila, Topaz Galleria itu tidak menjadi tanggungan saudara ya. Betul, di luar yang saya sampaikan di BAP saya tidak tahu. Oke. Saya lanjutkan kepada Bapak Muhammad Rahmat. Betul, Pak. Muhammad Rahmat, saudara pernah memeriksa sebagai saksi di penyidikan, dibuatkan berita acara perusahaan. Apakah ada perubahan-perubahan? Barangkali ada salah ketik dan salah. tahun. Oke, ya, ya. Saudara ini apakah benar sebagai staf ahli dari terdakwa Anas Urban itu? Tenaga ahli, Pak. Tenaga ahli. Ya, Saudara tadi menyebutkan pernah bekerja di KBRI Singapura. Ya, kemudian menjadi tenaga ahli. Ya. Itu riwayatnya bagaimana itu? Saya pertama kenal dengan Pak Anas itu 2003. Jadi di BAP itu kalau nggak salah 2003 kena urusan pemilu Pak Jaksa. Terus? Itu di KBRI Kuala Lumpur. Pak Anas anggota KPU, kemudian saya panitia pemilihan luar negeri untuk Singapura. Kemudian pada bulan Agustus 2009 saya ketemu lagi dengan Pak Anas, ngobrol-ngobrol tentang isu kebangsaan, tentang membangun Indonesia, tentang berbagai masalah sosial. Kemudian pada Oktober kebetulan saya ada tugas ke Jakarta. Pak Anas waktu itu sudah menjadi ketua fraksi Partai Demokrat di DPR. Saya SMS beliau mengucapkan selamat. Kemudian saya diundang Pak Anas untuk datang ke kantor fraksi di DPR RI. Kami juga makin tetap berdiskusi pada pertemuan itu. Kemudian Pak Anas menyampaikan ke saya bahwa beliau memerlukan tenaga ahli dan menawarkan itu ke saya.
Terus jawaban saya akan timbang-timbang dulu, bicarakan sama keluarga, karena saya bekerja di kedutaan itu sudah 17 tahun dan istri saya juga bekerja di luar negeri. Itu Kedutaan itu sebagai PNS dan bukan, Bukan. tapi kontrak tenaga profesional. pengantar profesional. Ketika saudara kita sebagai tenaga ahli, itu keahlian apa yang saudara miliki? Di KBRI saya di Enggak, di pos sini tenaga ahlinya terdakwa Anas Urbaningrum. tugas di tenaga ahli maksud Ya, Bapak. keahlian apa yang saudara miliki sehingga saudara ditarik menjadi tenaga ahli itu? Oh, terkait dengan penyusunan undang-undang, Pak, dan membuatkan pointers untuk Pak Anas kalau Pak Anas itu mau berpidato. Penyusunan undang-undang ya? Iya, mengumpulkan bahan-bahan untuk penyusunan undang-undang dan membuatkan pointers untuk Pak Anas. Ini saya tanya ini karena riwayat pendidikan saudara ini SD-nya di Maluku, kemudian MTSN Padang, kemudian melanjutkan Iman Padang Panjang, kemudian S1 IAIN, kemudian S2 Magister Manajemen Universitas Krishna Dipayana, Betul, Pak. kemudian S2-nya lagi Magister MITM Universitas Wolonggong, Iya, betul. kemudian S3-nya Doktor Teknologi Informatika Universitas Malaya. Betul. Jadi keahlian bidang apa sebenarnya sehingga saudara menjadi ahli untuk Anas ini? Selama 17 tahun di kedutaan, saya di pos di berbagai tempat, Pak. Jadi pernah di pos di bagian penerangan sosial budaya, pernah ditugaskan di bagian perdagangan, pernah ditugaskan di bagian pariwisata. Sekarang kita lanjutkan. Saudara kan juga pernah duduk sebagai wakil direktur eksekutif Partai Demokrat Setelah kongres, Pak. setelah kongres. Iya, Jadi wakil direktur eksekutif. iya. Saudara juga kenal dengan Nasarudin nggak? Kenal, Pak. Nah, Nasarudin itu apa yang saudara kenal? Seorang pengusaha yang masih muda, punya cita-cita yang besar, punya semangat yang besar, dan setahu saya dia temannya Pak Anas. Temannya Pak Anas. Yang saudara tahu kedekatan antara Anas Urbaningrum dengan Nasarudin? Tidak begitu kenal, tidak begitu tahu, Pak, kedekatannya. Karena saya baru pindah ke Indonesia, Pak, pada November 2009. Pada saat Nasarudin menjadi anggota dewan, saudara juga kenal? Kenal, Pak? Saudara kan berkantor sama-sama di sana nih, di Senayan. Iya, Saudara tidak menjadi ahlinya Nasarudin? tidak. Oke, saya lanjutkan. Terkait dengan pencalonan dari terdakwa Anas Urbaningrum, saudara duduk sebagai tim sukses ya? Tidak, Pak. Tidak. Yang menjadi tim suksesnya Anas siapa yang saudara tahu? Pak Saan, Pak Mirwan, Pak Pasya. Waktu itu yang saya kenal, Pak. Karena belum tidak mengenal pengurus-pengurus Partai Yang Demokrat. sudah dijelaskan oleh saksi Mirwan Amir dan Bapak Ibu Sutompul tadi, betul itu ya, tim suksesnya Anas ya itu ya. Tadi dijelaskan di depan tadi Pak San Mustafa juga, yang sudah disebutkan tadi. Iya, tapi saya tidak kenal keseluruhannya, Pak. Tidak. Oke, saya lanjutkan. Apakah saudara ikut sebagai ahli daripada terdakwa tenaga ahli? Pernah ikut rapat-rapat dari tim koordinator relawan tadi untuk pemenangan kasus? Saya pernah hadir beberapa kali Di mana itu? di apartemen Senayan City. Senayan City. Kalau yang di Ritz Carlton Saya tidak hadir, Pak. tidak hadir. Tapi saudara tahu yang di Ritz Carlton? Tidak. Tidak tahu. Oke. Saya lanjutkan. Karena saudara sebagai ahli, tenaga ahli dari terdakwa, yang saudara ketahui
terdakwa itu tinggalnya di mana? Di Duren Sawit, Pak. Duren Sawit. Jadi Jalan Teluk Semangka, Duren Sawit. Gitu ya? Iya, alamat persisnya saya tidak hafal, tapi tahu jalannya. Saudara sering datang ke situ? Sering. Mobil yang dipergunakan oleh terdakwa apa? Setahu saya ada mobil Harrier dan mobil Camry, Pak. Harrier, warna hitam, Novo B15 AUD, betul? Iya, betul. Kemudian Alphard, Velfire, Novo B15 OA, betul? Kalau itu setahu saya itu mobilnya Pak Nazarudin, Pak. Mobilnya Pak Nasruddin. Tapi yang menggunakan terdakwa enggak? Saya tahu hanya mobil Camry dan Harrier, Pak. Ini dalam BAP saudara disebutkan mobil yang digunakan Anas, 1 Toyota Harrier, Novo B15 AUD. Kemudian 2 Toyota Alphard warna hitam, Novo B15 OA. Betul? Betul. Oh, betul. Jadi betul ya di dalam BAP saudara ini ya. Betul, betul, Pak. Oke, saya lanjutkan pada saksi berikutnya. Bapak Dirwas, ya. Iya Pak. Pak Dirwas ini ya pernah diperiksa penyidik di KPK, kemudian dibuatkan berita acara pemeriksaan. Ada hal yang sudah sampaikan betul semua itu? Iya, tapi ada berani koreksi. Koreksinya apa? Ada tempat sama redaksi. Oh, tempat koreksi. Saudara Dirwas Dunia, Iya. saudara kenal dengan terdakwa Anas Urbaningrum? Kenal. Kenal. Coba jelaskan riwayat kenalnya dengan terdakwa. Kenalnya pada saat musda di Jawa Barat. Kebetulan beliau hadir dan ada pasangan yang mengenalkan Pak Anas kepada saya. Selain itu, kenal dekat tidak, cuma lihat mungkin beliau kan tokoh, dia suka di aktivis, suka lihat di tulisan-tulisan koran dan media. Kenal interaksinya pada saat musda di Jawa Barat kalau nggak salah tahun 2006 kalau nggak salah. saudara di Partai Demokrat tidak ada? Saya di Partai Demokrat sejak musda itu masuk pengurus sebagai wakil sekretaris, cuma ada beberapa kali reshuffle menjadi wakil ketua untuk beberapa bidang, kalau masalah ekonomi dan terakhir bidang politik, lalu bidang ekonomi, UKM dan ekonomi. Saya lanjutkan, apakah saudara pernah diminta saudara Tomo untuk membayar DP ke Bandung Tour and Travel? Betul, Nah, ini Pak. Puji Niktias. Betul, Pak. Betul ya? Betul. Berapa yang pernah saudara bayarkan ke sana itu? Detailnya saya nggak ingat. Kalau tidak salah hampir 200-an. Nah, Cuma waktu itu memang dari pihak travelnya tidak minta langsung ya, jadi bertahap. Jadi dia ada beberapa hari kalau nggak salah minta, berikutnya lagi minta. DP pembayaran hotel itu untuk apa sebenarnya? Untuk kegiatan apa? Saya nggak paham. Awalnya saya nggak paham, baru setelah pelaksanaan kongres, baru itu buat kongres. Oh, untuk Iya. kongres. Awal-awal saya nggak paham. Oh, oke. Saudara pernah bertemu dengan Puji Niktias Pernah. dari travel itu, betul ya? Iya. Kalau Tomo itu siapa yang saudara? Iya, saya kenal beliau staf fraksi di DPR RI kalau nggak salah. Staf fraksi di Iya, DPR. DPR RI kalau nggak salah. Hubungannya apa saudara Tomo sehingga saudara diminta oleh Tomo untuk membayarkan DP? Waktu itu acara saya nggak ingat, yang jelas habis acara partai di Jakarta, kita kan orang daerah juga datang, suka ngobrol. Kebetulan memang kami juga suka dekat, suka ngobrol dengan khususnya dewan-dewan DPR RI yang dapil Jawa Barat. Ada Papasya, ada Pasaan. Nah, pada saat itu memang harus ngobrol sambil makan gitu. Lalu dikenalkan Pak Tomo. Jadi perkenalannya di situ. Jadi Pak Tomo sendiri siapa itu? dikenalkan saat itu sebagai staf fraksi. Staf fraksi ya. Dan memang staf fraksi kalau nggak salah juga dia pengurus di DPP ya. Sehingga saya pengurus DPP. Staf fraksi itu maksudnya fraksi Demokrat ya. Dari Demokrat DPR RI.
dananya dari mana waktu itu? Waktu itu sempat bincang-bincang, saya dengar bahwa kalau yang handle hotel itu Pak Pasha, dan Pak Tomo juga menyampaikan bahwa ini dari Pak Pasha. Pada saat beliau menyerahkan ke saya, Pak Tomo bilang bahwa ini memang dari Pak Pasha. Pak Pasha. Pasha, ya. Maksudnya Pak Pasha, beliau? Gimana Pak? Pak Pasha ini Pak. Maksudnya Pak Pasha itu ya? Iya. Betul ya? Betul. Izin majelis, nanti kami di situ akan menunjukkan invoice pembayaran. Kami lanjutkan kepada Pak Kenny. Pak Kenny Januar Ali. Pak Kenny pernah diperiksa oleh penyidik pada KPK, kemudian dibuatkan berita acara pemeriksaan. Ya benar. Ya. Pak. Kemudian Bapak sudah menandatangani marat, dia normal dan menandatangani. Ya. Betul. Ya. Kemudian Bapak yang sudah Bapak sampaikan di dalam BAP itu betul ya? Ya, ada beberapa yang saya ingin lebih detilkan ya. Oh ya. Iya. Ya. Coba saudara jelaskan di riwayat saudara ini kan sebagai direktur Lingkaran Survei Indonesia. Benar. Ya. LSI. Ya. Presisinya untuk pilkada, pilpres luar biasa LSI. Amin, amin. Nah, pertanyaan saya, ini coba tolong saudara jelaskan hubungannya apa ini saudara sebagai direktur LSI, kemudian kenal dengan terdakwa, riwayat kenalnya bagaimana? Kalau kenal secara pribadi sudah lama ya, kita sama-sama aktivis. Saya tahun 80-an, Anas dari Ketua Umum HMI. Ya. Tapi riwayat mengenai saya membantu Anas di Kongres Demokrat, Ya. itu kira-kira 2-3 bulan sebelum Kongres. Ya. Saya lihat di HP saya ada miss call dari Anas, Ya. dan saya tahu pas ini mau bicara soal Kongres. Terus saya telepon Anas, bagaimana kabarnya, dan kita saling cerita mengenai Kongres Demokrat, dan juga sudah diberita umum waktu itu Anas akan maju. Terus saya katakan, Anas ini bidang saya, apa yang bisa saya bantu untuk Anda? Oke, kita jumpa. Kita berjumpa. Kemudian ya di satu hotel, saya lupa apakah itu Nico ataukah Ritz-Carlton ya. Pertama kali jumpa hanya dengan Anas saja. Dan Anas bercerita tentang situasi dia. Bahwa dia mau maju sebagai ketua umum Kongres. Lawan terkuatnya itu adalah Andi Malarangeng. Dan Andi dibantu oleh Kosong Politik Fox Indonesia, yang waktu itu ada kompetitor paling kuat dari LSI. Nah, saya katakan, Anas, saya izinkan membantu Anda juga dalam program yang memang sudah menjadi bidang saya. Profil saya memang membantu calon presiden, membantu calon gubernur, membantu tokoh-tokoh untuk terpilih. Nah, itulah awal saya berjumpa dengan Anas dalam urusan mengenai Kongres Demokrat. Oke. Jadi saudara pernah bertemu ya kalau dalam BAP itu? Ya, saya bertemu berapa kali? Kalau dalam BAP itu 3 kali. 3 kali ya. Ya. April, Maret ya awalnya. kemudian Mei. Ya, Maret, April, Mei. Maret, April, Mei. Ya. Saudara juga menjelaskan tentang saudara sebagai backup konsultan politik itu maksudnya gimana? Ya, waktu itu anak cerita juga sudah ada tim yang bantu yang resmi ya, ada Ihsan Lemba dan Ipang Wahid ya. Tapi tak ada backup untuk survei ya, dan juga mungkin untuk mempengaruhi public opini. Nah, disitulah ruang kosong yang saya katakan saya berperan sebagai backup saja, bukan yang utama yang memenangkan pertarungan di hari H-nya itu yang saya tidak ikut ya, tapi lebih kepada membentuk public opini bahwa bukan Andi Malarangeng yang paling kuat yang waktu itu isunya pangeran ini ya, yang di backup oleh Cikeas waktu itu isunya, tapi penting untuk membentuk isu sebaliknya bahwa Anas lah yang ternyata lebih dekat di hati para yang punya hak suara, dan itu hanya bisa dibuktikan dengan survei. Nah, karena itu survei menjadi instrumen pertama saya untuk membantu Anas pada itu. Selain survei apa yang sudah lakukan? Ya, jadi pertama survei adalah sebuah instrumen untuk membaca
peta dukungan dari yang punya hak suara. Lalu kemudian survei itu dipublikasikan. Dan saya pun ikut membentuk opini dengan membuat iklan-iklan yang terutama untuk juga memberikan image bahwa Pak SBY itu tidak dia favorable hanya kepada satu calon saja. Dia guru bangsa, dia menjaga jarak yang sama kepada semua kandidat. Nah itu image itu penting saya buat supaya orang nggak merasa hanya Andi yang didukung oleh SBY. Anas pun, Marzuki pun sama didukungnya. Dengan iklan itu saya berharap Pak SBY pun juga akan risih kalau terlalu banyak mendukung Andi ya. Karena iklan kan guru bangsa ini. Guru bangsa dia harus mencari jarak yang sama kepada semua calon. Dengan seperti itu saya merasa saya akan membentukkan Anas karena minimal poin SBY membantu Adi Baranggeng lebih surut dan itu bisa diiklankan ya. Jadi saya keluarkan juga dari iklan di Kompas, di Detikkom dan lain-lain itu. Dan saya pun juga membuatkan Anas satu tagline karena saya tahu bahwa saat itu populer dikatakan pilihlah dengan hati nurani. Saya Anas, kita buat tagline kau ini adalah kau memimpin dengan hati. Nah tagline itu saya buat untuk Anas gunakan untuk kongres ya. Sehingga istilah memimpin dengan hati itu yang terkuat itu ke Anas ya. Kalau SBY mengatakan pilihlah ini sekalian dengan hati nuranimu, nah tagline-nya udah ke Anas itu, memimpin dengan hati itu ya Anas maksudnya itu. Itu lebih permainan kemasan opini publik ya. Itu bidang saya memang ya. Jadi bukan pisang ini itu ya. Apakah saudara juga membuat SMS blast? Ya, dari saya untuk mensurvei yang punya hak suara mendapatkan nomor HP pemilik suara itu. Ya, nomor HP itu yang memberi siapa? Itu ada 530 pemilik suara. Saya tentu minta Anas, aku punya beberapa nomor, coba kau sumbangkan juga beberapa nomor HP yang ada. Tak semuanya dapat ya. Duga saya waktu itu saya baca lagi tadi yang BAP-nya hanya 270 nomor HP. Nah itulah kita gunakan untuk mendengar Bapak Ibu sekalian, siapakah yang Bapak Ibu akan pilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Dari situ surveinya, lalu